Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Saya ingin membaca di dalam ayat yang ke-50 tentang Yesus yang dikuburkan dan kemudian yang bangkit. Mulai ayat yang ke-50 Injil Lukas pasal yang ke-23. Kalau sudah melihat bahasa Inggris ada nanti di screen, saya baca dalam bahasa Indonesia. Ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan menanti-nantikan kerajaan Allah. Ayat 52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dari Sabat, dan Sabat hampir mulai. Ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pasal yang ke-24, sudah lihat. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapatkan batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6. "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Sampai ayat yang ke-6. Sudah dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini saya ingin berbicara singkat apa yang telah kita baca, sudah dikasih oleh Tuhan, akan kubur Yesus. Yesus dikuburkan. Jadi saya mau berbicara pasal kubur yang kosong, dan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi itu yang saya ingin kita mau lihat sedikit. Kubur yang kosong, Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Di waktu Good Friday, saya berbicara tentang kuasa dari kematian, daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sudah nyanyikan tadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan pagi ini sudah kita melihat kubur yang kosong dan Yesus yang telah bangkit. Sebab waktu Yesus ada di dalam dunia ini, sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang sangat mengherankan yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyembuhkan orang sakit, sakit apapun, macam-macam. Orang sakit Tuhan sembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Orang kusta ditahirkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membangkitkan orang yang mati. Luar biasa akan pekerjaan Yesus.
Sehingga banyak lagu-lagu yang kita melihat sudah dikasih oleh Tuhan bahwa dia adalah miracle worker. Hal-hal yang hebat Tuhan kerjakan. Signs, wonders, miracle. Maka Tuhan kerjakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Tetapi berbicara tentang kubur ketika Yesus mati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Maka kubur dapat mengatakan bahwa ini end, ini akhir dari semua pekerjaan Yesus. Ini bisa mengatakan bicara tentang kubur sudah dikasih oleh Tuhan. Maka lihat semua pekerjaannya yang Yesus kerjakan bahwa sudah terkubur bersama-sama dengan Dia. Karena kubur berbicara tentang kekuatan dari kematian. Power of death. Yang Alkitab banyak katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Kubur dimetraikan dengan raja. Metrai raja. Ditutup dengan batu. Dalam bukit batu. Sebuah lubang dan ditutup dengan batu. Bicara tentang kekuatan dunia. Tentang power of this world. Kubur itu. Dijaga oleh laskar Roma. Supaya mereka katakan tidak ada seorang yang dapat mencuri akan mayat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka memberitakan kabar bohong bahwa dia bangkit. Padahal mayatnya dicuri. Mereka minta kepada raja. Dan dikawal oleh pasukan Roma yang sangat terlatih. Dan saya percaya setan make sure supaya Yesus tidak bangkit. Karena kebangkitan Yesus adalah kekalahannya. Dia make sure Tuhan tidak bangkit. Kita melihat bahwa kematian Yesus berbicara tentang kematian secara fisikal dan kematian secara spiritual. Sudah, setan adalah spirit being. Karena sudah kematian secara fisikal kita alami. Tapi manusia juga akan alami kematian, yaitu Alkitab berkata untuk selama-lamanya ada dalam lautan api terpisah daripada Tuhan. Saudara. Dan ini berbicara tentang kubur. Punya kekuatan. Yesus telah dikubur. Telah ditaruh, telah ada dalam kubur. Saudara, power of this world. Power daripada spirit realm, daripada setan. Saudara, yang bekerja. Make sure Tuhan tidak bangkit. Saudara, saya katakan kubur berbicara tentang power of death. Lihat orang semua takut akan kematian. Power of death. Alkitab berkata setan yang berkuasa atas maut. Takut akan kematian. Sepanjang sejarah manusia takut akan kematian. Itu Alkitab katakan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat pandemik yang ada di mana-mana terjadi kematian. Orang berusaha sudah dikasih oleh Tuhan untuk mencari jalan supaya kita tidak kena infected, supaya jangan mati, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi begitu banyak kematian terjadi, gempa bumi terjadi, saudara, banjir terjadi, tornado terjadi, kematian sangat menakutkan manusia. Manusia berusaha untuk menghindari hidup daripada kematian dengan berbagai macam cara, baik makanan, saudara. Hati-hati dalam segala hal. Kenapa? Kalau sakit mati. Ketika dokter vonis sakit ini, maka pikiran sudah mati. Saudara. Kita ada dalam dunia, dalam realm of death. Kematian menghantui dalam hidup manusia. Sehingga berbagai macam usaha manusia untuk dapat menghindari. Sudah, supaya kita masih bisa umur panjang. Ini sudah power of death. Kubur berbicara tentang power of death. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita memperingati bahwa Yesus bangkit dan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Sudah tidak melihat dia dengan kornea mata, tapi dia hidup, dia ada di tempat ini. Saudara, dia bangkit, dia hidup. Alkitab membuktikan Yesus hidup. Laskar Roma melihat sendiri bahwa Yesus hidup. Saudara, Paulus berkata bahwa ketika Tuhan bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ke-12 murid.
Dan kemudian kepada lebih daripada 500 orang Tuhan menampakkan diri. Dan Paulus berkata, terakhir kepadaku sebagai orang yang tidak layak. Sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan menampakkan diri. Dan sampai hari ini orang percaya gereja Tuhan dapat membuktikan bahwa Yesus hidup. Karena di mana Yesus diberitakan, di mana Yesus ditinggikan, maka miracle, signs, wonder terjadi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu hidup. Saudara. Dan Yesus yang hidup, saudara lihat, bangkit dan hidup. Kubur yang berbicara power of death, kosong. Kubur kosong. Menunjukkan, saudara, bahwa sudah lihat orang takut pandemik yang sangat ditakuti, membawa kematian begitu banyak orang, tapi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus itu empty, itu kosong. Dia bangkit dari kematian. Saudara, penyakit apapun yang dialami oleh manusia, maka di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus itu empty, itu kosong. Bagaikan kubur yang kosong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang manusia takut, yang membawa kematian, di mana-mana terjadi penembakan, di mana-mana terjadi bencana, orang mati di sana sini. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, di hadapan Tuhan kita, Tuhan tidak takut. Di hadapan Tuhan itu empty, bagaikan kubur yang kosong. Zero. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia hidup. Sebab itu dia dapat menolong kita waktu sakit. Dia dapat menyembuhkan kita waktu kita sakit. Dia dapat menolong kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam masalah apapun yang kita alami dalam hidup kita, Yesus dapat tolong kita. Dia dapat lindungi kita dalam keadaan mara bahaya sekalipun. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena dia bangkit dan dia hidup. Begitu banyak yang disembah oleh manusia, maka sudah mereka tidak pernah bangkit daripada kematian. Yesus adalah orang pertama yang bangkit dari kematian secara fisikal dan secara spiritual. Karena Alkitab berkata, ketika Tuhan mati, dia turun ke hell, dia turun ke alam maut, dia turun ke perut bumi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia yang pertama kali bangkit. Sudah dikasih. Sebab itu saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Dan saya mau katakan satu berita yang indah dalam hidup kita. Dia telah hidup dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia hidup dalam hidup kita. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan hidup dalam hidup kita. Miracle, signs, wonder sudah dikasih oleh hidup dalam hidup orang percaya. Karena Yesus hidup, dia bangkit. Sebab itu Alkitab berkata sudah, greater is he that is in us than he that is in the world. Yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Karena Yesus hidup, ya, Yesus yang bangkit yang besar hidup dalam hidup kita. Sudah dikasih. Dunia sedang dalam keadaan bingung, takut ini, takut itu. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Penyakit apapun yang datang dalam hidupmu, saya katakan pada pagi ini, Yesus lebih besar dari penyakit itu. Masalah apapun yang ada dalam rumah tanggamu, maka Yesus lebih besar dari semua itu. Dia hidup, dia besar, dan dia ajaib. Dia telah hidup dalam hidup kita. Bahkan saudara, miracle, signs, wonder yang telah hidup dalam hidup kita, bukan hanya kita alami dalam hidup kita, bukan kita hanya alami dalam keluarga kita. Ingat Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lakukan, yaitu Bapa di dalam aku yang mengerjakannya. Dan sekarang ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, dan Yesus berkata, suruh dikasih oleh dalam firman Tuhan, dia ada dalam hidup kita, maka dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kamu akan kerjakan juga. Ini kehadiran kita dalam dunia ini. Pekerjaan yang Tuhan lakukan bukan cuma kita alami, tapi kita juga akan mengerjakannya. Karena dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai semua preacher, semua pimpinan. Tanda-tanda ini akan menyertai para rasul-rasul.
Tapi Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tuhan Yesus katakan, in my name you will cast out demons. Dalam nama Yesus kita akan cast out demons. Saudara ingat bahwa otoritas dari seseorang ada di dalam nama. Jika saudara tinggal di kerajaan Inggris, saudara bawa nama daripada Raja Inggris. Semua tempat saudara pergi di Inggris, maka sudah akan dihormati. Maka mereka semua akan tunduk dengan otoritas, dengan nama yang saudara bawa. Tapi ingat, seorang raja, jika dia sudah mati, otoritasnya hilang. Tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia hidup untuk selama-lamanya. Setan sendiri tahu bahwa dia hidup. Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi dan telah diberikan kepadaku. Tuhan berkata, ada dalam tangan Tuhan, ada di dalam namanya akan otoritas itu. Sudah. Dan setan tahu Yesus hidup. Sebab itu Tuhan berkata, in my name you will cast out demons. Sudah. Demons yang selalu menghalangi, yang author dari semua chaos, sudah dikasih oleh Tuhan untuk supaya kita broke. Untuk kita punya masalah, untuk rumah tangga kita hancur, untuk usaha kita hancur, untuk kita suffering dengan berbagai macam penderitaan dalam hidup kita. Itu author daripada setan. Dan begitu banyak roh-roh jahat, demons, holy angel yang sedang bekerja. Dia bangkitkan saja seorang pemimpin, dan pemimpin itu katakan perang, maka sudah dikasih oleh Tuhan, bisa ribuan yang mati satu kali. Lihat terjadi di Ukraine, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata kita orang percaya. Demon besar, demon kecil, tapi otoritas daripada nama Yesus. Karena Tuhan berkata segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Dan jika kita pakai akan nama, in my name, Tuhan berkata you will cast out demons. You will take up serpent. Lihat kehidupan orang percaya. Hidup di tengah dunia ini bukan orang yang biasa. Kita anak raja di atas segala raja, yang punya kuasa otoritas heaven and earth. Saudara, dia adalah Tuhan kita. Dan dia adalah Bapa kita. Bukan orang yang biasa. Dan dia berikan otoritas. Dia berkata, in my name you will cast out demons. You will take up serpent. You will speak with speaking power. Word of power. Dan Tuhan berkata, if you drink any deadly things, it shall by no means hurt you. Deadly apapun, deadly poison, virus poison, tidak sanggup membunuh orang percaya yang punya knowledge, yang tahu bahwa Tuhannya hidup. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan kita hidup. Banyak orang alami keras dalam hidup mereka. Karena mereka tidak kenal. Hanya bicara, nyanyi Tuhan hidup. Tapi mereka tidak pernah kenal bahwa Tuhan hidup. Tapi sebagai orang percaya, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan saya hidup. Dia luar biasa. Saya alami selalu dalam hidup saya. Hari Jumat yang lalu, saudara, malamnya mau kebaktian. Tapi hari Kamis malam saya sakit luar biasa. Saya punya pain sudah luar biasa. Semua rasanya perut ini mau meledak. Saya katakan, bagaimana kebaktian sebentar malam Jumat Agung? Saudara, saya tidak tahan. Berdiri tidak tahan, tidur tidak tahan, semua tidak tahan lagi. Istri saya sama anak saya Rachel bawa lari saya ke emergency. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sampai di rumah sakit dicek semua, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya pikir apa ini? Dicek semua, darah saya bagus semua, tidak ada infected, tidak ada virus, tidak ada ini, tidak ada itu, saudara, semua dicek. Dan ternyata sudah dikasih oleh Tuhan. Di kidney saya katanya ada batu yang 3 mili. Tapi kita bilang, kenapa sakitnya hampir mau mati? Saya orang yang paling tahan sakit, tapi sekarang saya dibawa lari ke sana sudah. Karena istri saya lihat saya di tempat tidur, sampai saya terguling-guling, sudah tahan itu sakit. Tapi tidak diapa-apakan, disuruh pulang dan dikatakan minum air yang banyak.
Dan sampai hari ini saya menyatakan Tuhan saya hidup. Dicek semua tidak ada sakit, saudara. Hanya minum air yang banyak. Tuhan kita luar biasa. Dia bangkit, dia hidup. Malam saya kebaktian dan saya khotbah dengan pun semangat bahwa Tuhan saya bangkit. Dia hidup dan dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, dia hidup, dia ada di sini. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Siapa? Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, kalau sudah membaca di sana, bahwa Yesus bangkit, Christ bangkit by the glory of the Father. Roma 4 ayat Roma 6 ayat yang ke-4. Yesus bangkit by the glory of the Father. Ini saudara bagian tengahnya. Lihat, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Jadi the glory of God yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa itu the glory of God? Saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan itu dikatakan the glory of God. Itu kemuliaan Tuhan. Di padang gurun yang dingin, sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu malam, angin tofan bisa datang. Dan pasir boleh berpindah dan menjadi satu gunung. Tapi mereka aman, mereka tidak rasa dingin, mereka tidak perlu heater. Kenapa? Karena ada tiang api, ada Tuhan punya kemuliaan. Sudah dikasih oleh Tuhan bersama dengan mereka. Ini bicara tentang the glory of God yang memimpin umat Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ketika musuh sudah dekat, kalau sudah membaca dalam kitab Keluaran, Mesir sudah dekat, ingin membunuh mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di padang gurun ada virus yang ingin membunuh mereka. Sebab Alkitab berkata, Satan adalah God of this world. Sudah dia adalah penguasa udara. Jangan anggap bahwa dunia ini dan semua hal kebaikan untuk melindungi hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, jangan anggap apa yang dari dunia ini bisa protek kita dengan sempurna. Tidak. Ada orang tiba-tiba sakit. Saya katakan tiba-tiba malam, tiba-tiba saya tidak bisa tahan sakit. Dan begitu banyak tiba-tiba, wow, dia kena heart attack, dia kena diabetes, dia kena ini. Tiba-tiba. Karena saudara tahu setan adalah God of this world. Dan dia punya nature adalah untuk destroy manusia. Seperti ada dalam kitab Keluaran. Dengan berbagai macam yang dia sudah provide untuk destroy kehidupan manusia. Tidak ada dalam dunia ini yang bisa protect hidup kita. Tapi sudah lihat bangsa Israel di padang gurun, ada ular, ada kalajengking, ada angin, ada tofan. Tapi ada tiang api. Bangsa Mesir sudah dekat membunuh mereka. Tiang api itu pindah ke belakang. Mereka tidak bisa maju. Pada waktu siang ada tiang awan. Wow. Siang di padang gurun coba sudah di Las Vegas pada waktu siang. Panasnya sudah tidak akan mampu. Orang bisa mati dengan panas. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi mereka tidak perlu AC. Ada tiang awan. Wow. Bukankah satu hal yang luar biasa? Di tengah-tengah mereka rasa sejuk, rasa aman. Sehingga Alkitab berkata tidak ada seorang yang pernah sakit. Selama kemuliaan Tuhan, selama the glory of God ada bersama dengan mereka, tidak ada yang bisa sakit. Yang protect hidup mereka. Pada waktu dari Bukit Zaitun, Bukit Torsina, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan perlihatkan kepada Musa akan membuat satu Ka'bah, dan kemudian di Ka'bah itu di ruang Mahsuci ada tabut, dan di tabut itu ada Tuhan punya Sekinah, ada Tuhan punya glory, ada Tuhan punya kemuliaan. Pada waktu mereka berjalan, maka para imam harus pikul itu tabut. Ketika mereka pikul, dengan kata lain, mereka carry akan the glory of God. Mereka pikul akan kemuliaan Tuhan. Pada waktu kaki mereka injak di sungai Yordan, Alkitab berkata, sungai Yordan tidak sanggup untuk menghalangi. Karena the glory of God ada bersama dengan umat Tuhan. Sungai Yordan harus buka jalan untuk mereka lewat. Karena the glory of God, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata sudah membaca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, kemuliaan yang sama
yang bersama dengan umat Tuhan, kemuliaan yang sama, yang protek umat Tuhan, yang berkati mereka, yang lindungi mereka, maka kemuliaan yang sama itu telah hadir dalam hidup kita, dalam kehidupan orang percaya. Tuhan punya glory ada dalam hidup kita. Saudara rasa atau tidak, ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak rasa, tapi saudara percaya saudara diselamatkan, ya? Ya, sama. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan punya glory, Tuhan punya kemuliaan. Alkitab berkata telah ada dalam hidup kita. Sebab itu Alkitab berkata orang percaya berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Bukan dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Bukan dari sakit yang satu kepada sakit yang lain. Bukan dari trouble yang satu kepada trouble yang lain. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Jika jadi satu conscious, kita percaya Yesus bangkit, dia hidup. Dan Tuhan punya kemuliaan telah ada dalam hidup kita. Maka saudara dikasih oleh Tuhan. Mulai hari ini saudara akan melihat bahwa saudara berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara ingat pada waktu datang berita kepada Tuhan Yesus, Lazarus sakit dan mau mati. Tuhan berkata, Maria, Lazarus suruh orang pergi panggil Tuhan Yesus. Karena Lazarus sakit, hampir mati. Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa mati, tapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ini orang percaya, kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit, tidak akan membawa mati. Saudara infected, tidak akan membawa mati. Tapi di tempat seperti itu, saudara, walaupun saudara trouble dalam bisnis, tidak akan membawa kehancuran. Tapi itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan berkata. Saudara, walaupun Tuhan harus tinggal beberapa hari, terlambat 4 hari. Orang berkata terlambat, karena report dokter sudah begini, reportnya terlambat. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia bisa terlambat, tapi Tuhan selalu on time. Di sini 911 dipanggil cepat sekali, saudara. Ada kebakaran, ada apa saja. Tapi toh begitu banyak terlambat. Rumah sudah habis sampai 911. Sudah terjadi crime yang besar baru sampai 911. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dalam situasi apapun, dimanapun, maka dia hidup, dia bangkit. Dan dia berkata, I am with you always. Dia ada selalu bersama dengan kita. Siapa yang membangkitkan Yesus? Kita sudah baca dalam Alkitab. Yesus raised from the dead by the glory of God. Siapa itu the glory of God? Rom 8 ayat yang ke-11. If the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead shall also give life to your mortal body through his spirit who dwelleth in you. Siapa itu the glory of God? Yaitu the spirit of God. The spirit of God adalah the glory of God. Sebab itu Alkitab berkata, your body is the temple of God, and that the spirit of God dwells in you. Jadi the glory of God adalah Allah sendiri, adalah the spirit of God yang telah ada dalam hidup kita. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah perayaan ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ini bukan perayaan yang biasa, karena Allah yang besar, Yesus yang hidup ada di tempat ini. Saudara, itulah arti daripada kekristenan. Itu adalah arti daripada ibadah. Terlalu banyak ibadah, terlalu banyak kumpulan-kumpulan sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak hadir di sana hanya untuk kumpulan, mencari sesuatu, saudara, mencari untuk pergaulan, untuk cari pekerjaan dan hal-hal yang lain. Padahal sumber dari segalanya, dia telah bangkit, dia telah kalahkan dunia, dia telah kalahkan setan, dia telah kalahkan maut sekalipun, dan dia hadir dalam ibadah. Saudara, dia hadir dalam hidup kita, dia hadir dalam rumah kita, dan arti daripada ibadah adalah kehadiran Tuhan. Sebab itu pagi ini, saudara, jika saudara percaya, sudah dikasih oleh Tuhan, maka saya berkata kepada saudara, dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan pagi ini.
Kalau saudara mungkin tertutup jalan dalam nama Yesus, saudara akan pulang, saudara. Wow, jalan saudara terbuka. Why? Setan tidak mampu berdiri di hadapan orang percaya karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya. Ingat waktu Yesus datang di tanah Gerasa, ada seseorang yang dirasuki oleh legion. Dan Alkitab berkata legion itu adalah 6.000 setan, 6.000 manifestasi daripada spirit of the world, a spirit of darkness boleh terjadi dalam hidup orang itu. Sebab itu kita melihat pekerjaan daripada setan yang manifestasi, yang tiba-tiba dalam orang ini. Tapi ketika Yesus mendarat di situ, maka dia datang dan berlutut. Setan dan segala pekerjaan tidak mampu ada di hadapan Tuhan. Why? Because the glory of God. Demikian orang percaya. Mungkin ada masalah dalam usaha saudara, sudah hadir di situ. Saudara berkata, saya tidak sendiri. Tapi Yesus yang hidup ada bersama dengan saya. Maka semua power darkness, mereka tunduk, mereka jatuh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin di perjalanan, sudah di kiri kanan, sudah dikasih oleh Tuhan. Wow, terjadi malapetaka. Mungkin tsunami datang. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagi orang percaya, Tuhan ada bersama dengan saudara. Maka saudara tidak akan pernah takut. Why? Karena Tuhan punya kemuliaan ada bersama dengan saudara. Dia sanggup untuk protect. Dia creator. Dia yang create heavens and earth. Dan dia Allah yang sama ada bersama dengan kita. Dia hidup. Dia bangkit. Maka kalau ada di antara saudara ada masalah dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Apa keperluan saudara di pagi ini? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini arti daripada ibadah. Tuhan yang besar, sumber segala sesuatu ada bersama dengan kita. Jika saudara mempunyai satu kebutuhan, maka hanya berkata, Tuhan engkau bangkit. Dan saya percaya bahwa usaha saya meledak. Saya percaya keluarga saya protected. Saya percaya anak-anak saya protected. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya percaya? Karena saya tahu Tuhan saya yang sudah selamatkan saya dari api neraka yang kekal. Maka dia hidup dan dia bangkit. Dan dia tidak pernah bohong. Sudah dikasih. Firman-Nya tidak pernah bohong. Sebab itu dalam nama Yesus, saya hancurkan dan break setiap sickness, disease, setiap pekerjaan setan, rantai setan dalam hidup saudara, yang mengikat saudara, yang memenjarakan saudara. Saudara merasa saudara tidak bisa apa-apa, saudara sakit, tidak ada jalan keluar. Tapi pagi ini semua dihancurkan by the power of the glory of God, by the power of the Holy Spirit. Dan terima dalam hidup saudara. Saudara orang yang diberkati dan pemenang dan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah berita kebangkitan Tuhan. Dan mari saya undang kita semua berdiri.